سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri lailatun balijatun la harratun wa la baridatun wa la sahabun fiha wa la matarun ولا ريح ولا يرمى فيها بنجم من علامات يومها أن تطلع الشمس لا شعاع لها. رواه الطبراني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, di dalam awal perkataanku di dalam malam bulan Ramadan pengajian sekarang ini, saya bersyukur kepada Allah yang mana kita masih diberi rahmat dan nikmat oleh Allah yang sangat banyak sekali, sehingga kita masih berkumpul di tempat ini, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Semoga dan mudah-mudahan kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah, bisa menikmati rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita sama-sama diberi kesehatan dan diberi panjang umur oleh Allah sampai umur kita ke bulan Ramadan tahun depan dan seterusnya. Ibarakati syahri Ramadan. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya. Kita semuanya bisa bibarakati syahri Ramadan, bibarakati hadal majlis mubarakah. Barakahnya bulan suci Ramadan, barakahnya pengajian ini, kita semuanya diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan semoga dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin. Saudaraku rahimakumullah, untuk seterusnya kita buka juga lagi kitab Durratun Nasihin, yang mana di sini dijelaskan di dalam keterangan tentang fadilah Lailatul Qadar, halaman 269, bahwa di sini diceritakan tentang firman Allah tadi, asbabun nuzulnya, sebab-sebab diturunkannya oleh Allah ke dunia. Ayat yang saya baca di permukaan di dalam pembukaan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kisah daripada diturunkannya asbabun nuzulnya Quran tersebut
dijelaskan di sini di dalam halaman di halaman 27. Wa sababu nuzuli hadhihi surati an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwa sebab turunnya surat ini, ayat Al-Quran tadi, surat Al-Qadar ini diceritakan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu, bahwasanya Ibnu Abbas qala, berkata Ibnu Abbas bahwa bercerita siapa Jibrilu, zakara Jibrilu alaihi salatu wasalam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas bercerita tentang katanya malaikat Jibril yang bercerita kepada Rasulullah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah menceritakan tentang kejadian ini. Katanya Rasulullah, ini dari Ibnu Abbas dari Rasulullah menceritakan bahwa malaikat Jibril bercerita kepada Rasulullah. Katanya Rasulullah, ada dulu di zaman Bani Israel dulu seorang waliullah bernama Syekh Sam'un. Waliullah bersama Syekh Sam'un bernama Syekh Sam'un, yang mana Syekh Sam'un ini kerjanya tiap hari tiap malam ini menegakkan agama Allah, berperang dengan orang kafir Quraisy, berperang dengan orang kafir. Syekh Sam'un ini paginya siangnya bertempur, malam beribadah kepada Allah. Kemudian Syekh Sam'un ini, anehnya senjatanya Syekh Sam'un itu tulang. Seorang wali, senjatanya tulang, katanya Rasulullah kepada para sahabatnya, yang diceritakan dari malaikat Jibril yang bercerita kepada Rasulullah. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas. Katanya tulang, bahkan tulang rahangnya unta. Senjatanya Syekh Sam'un ini tulang rahangnya unta. Tidak membawa apa-apa, sendirian bertempur, membunuh orang kafir siang, membunuh orang kafir, berperang dengan orang kafir sendirian. Sakti mantraguna nih, hebat Syekh Sam'un. Malam beribadah kepada Allah, qiyamul lail terus malam, siang bertempur terus-terusan sampai 1000 bulan. Senjatanya anehnya tulang dari rahangnya unta. Kalau Syekh Sam'un ada di tengah hutan kelaparan, tumbuh dari tulang ini tumbuh daging yang segar bugar. Akhirnya dimakanlah daging oleh Syekh Sam'un. Kemudian karena haus, Syekh Sam'un mau minum dari tulang rahangnya unta ini, dari sela-sela giginya keluar air. Dari bekas-bekas giginya itu, di sela-sela giginya rahangnya unta itu keluar air yang diminum oleh Syekh Sam'un, yang segar, menyegarkan, menyehatkan airnya itu. Nah, senjatanya ini juga kalau ditebaskan jadi pedang ini, habis orang kafir sampai beribu-ribu, sampai 1000 bulan, sampai 1000 bulan bertempur-bentarkan. Akhirnya karena sudah tidak mampu orang kafir, tidak mampu terhadap menghadapi Syekh Sam'un, begini tidak mampan, pokoknya sakti pokoknya Syekh Sam'un ini. Hanya dicari kelemahannya oleh orang-orang kafir itu. Di mana letak kelemahannya Syekh Sam'un? Ditombak tidak mampan, dibaca. Pokoknya Syekh Sam'un betul-betul dijaya. Karena dia adalah waliullah, orang yang dekat kepada Allah dan membela agama Allah, menegakkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Kemudian dicari kelemahannya sama orang kafir itu, dicari kelemahannya. Akhirnya diketahui bahwa Syekh Sam'un ini adalah
istrinya istri durjana. Artinya istrinya membelot pada Syekh Sam'un. Mulailah bergerak orang-orang kafir mendekati istri Syekh Sam'un. Apabila Syekh Sam'un tidak ada di rumahnya, didatangilah istrinya sama orang-orang kafir itu dengan membawa hadiah, uang sangat banyak dan kepingan emas juga yang sangat banyak. Akhirnya dirayu istrinya. Ibu Sam'un, bisakah Anda menolongku? Kemudian dia bertanya, nolong apa? Untuk apa? Syekh Sam'un itu kan hebat. Oh, katanya istrinya, tidak ada yang hebat. Ada yang hebat, tidak hebat. Oh iya, tidak hebat. Kenapa? Karena istrinya Syekh Sam'un sudah melihat yang dibawa oleh orang kafir itu, uang dan kepingan emas. Bisakah ibu menolong saya? Menolong apa? Kalau ibu bisa menolong saya hadiahi ini, katanya. Orang-orang kafir. Apa hadiahnya? Diperlihatkan. Di peti itu dibuka emas sebanyak-banyaknya, kemudian uang lagi sebanyak-banyaknya. Terhiurlah istrinya Syekh Sam'un, karena dia adalah istri durjana yang tidak taat kepada suaminya, bahkan dia mendekat kepada orang kafir karena harta dunia. Itulah istri. Semoga istri kita tidak begitu juga. Na'udzubillah min dzalik, semoga tidak begitu. Amin Allahumma amin. Semoga istri kita semuanya taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan taat kepada suami, serta taat kepada agama. Kemudian didekati, oh katanya si istri. Kemudian setelah dialog dengan istri Syekh Sam'un, pimpinan orang kafir itu setuju, ya tidak apa-apa. Gimana caranya untuk membunuh? Sampai kepada pembunuhan. Ini dikasih tali, diberi tali sama orang kafir itu, istrinya Syekh Sam'un. Ini tali tampar yang besar. Ini nanti kan setelah nanti Syekh Sam'un tidur, diikat tangannya, ikat kakinya. Setelah diikat, katanya orang kafir itu, setelah diikat nanti panggil kita semua ini. Beres, katanya istri Syekh Sam'un, si durjana itu. Beres. Kemudian berjalan setelah itu beberapa. Kemudian dilihat waktu tidur Syekh Sam'un. Waktu tidur Syekh Sam'un mulailah dia bereaksi. Diikatlah tangan Syekh Sam'un, diikat kakinya dengan erat-erat sekali oleh istrinya. Diikat, karena diikat dengan eratnya, akhirnya Syekh Sam'un bangun. Setelah bangun Syekh Sam'un, dia langsung Allahu Akbar, berteriak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian lepas, putus semua tali itu. Putus. Akhirnya Syekh Sam'un tanya, hei istriku, apa kakanda? Pura-pura baik. Siapa tadi yang mengikatku ini? Oh, saya kakanda. Kenapa kau mengikatku sampai begitu kerasnya aku sehingga tidak bisa bergerak? Saya hanya mencoba kakanda, kekuatan kakanda, katanya. Mencoba aku sampai di mana kekuatannya. Ternyata kakanda memang betul-betul orang sakti mantraguna. Akhirnya beberapa hari lagi kemudian, karena sudah tidak berhasil istrinya Syekh Sam'un, dia datang lagi kepada si kafir. Dan si kafir menemui dia. Gimana caranya? Katanya lepas tali itu, putus semua. Katanya memang hebat suamimu, katanya orang kafir. Coba ini sekarang. Diberi tali rantai besi itu yang kuat. Tali rantai besi itu yang kuat. Akhirnya setelah itu berjalan beberapa hari, seperti tempo hari lagi, diikat lagi dengan besi sekarang. Rantai besi itu diikat, Syekh Sam'un diikat. Setelah diikat Syekh Sam'un, diikat begitu keras, akhirnya terbangun lagi lah Syekh Sam'un dari tidurnya. Kemudian berteriak lagi Syekh Sam'un, ya Allah, Allahu Akbar, putus semua. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, katanya Syekh Sam'un. Putus semua itu. Putus semua. Akhirnya Syekh Sam'un memanggil lagi istrinya. Wahai istriku, kemarilah. Datang istrinya. Apa kakanda? Yang mengikat saya dengan tali besi ini siapa? Saya kakanda.
Tempo hari karena tidak mampan tali, sekarang dicoba dengan besi ini katanya, rantai besi ke kanda. Kuat apa enggak? Ternyata ke kanda memang orang hebat. Kemudian apa katanya Syekh Sam'un? Wahai adindaku, kamu tidak tahu, aku ini tidak mungkin bisa kalau hanya setakat rantai besi, apapun tak bisa. Tak bisa untuk mengikatku, tidak mungkin bisa. Karena aku adalah wali dari wali-walinya Allah. Kelemahanku bukan itu adindaku. Kemudian terkejut istrinya. Apa kelemahan kekanda katanya? Kelemahanku adalah rambutku ini. Rambutnya terulai panjang sesama. Inilah kelemahanku. Kalau aku diikat dengan rambutku, itulah baru aku tidak berdaya katanya. Sudah gembira si istri Durjana, istrinya Syekh Sam'un. Kemudian datang dia kepada orang kafir. Sudah diketahui katanya, sudah diketahui kelemahan suamiku. Besok kamu harus siap-siap. Karena dipersiapkan semua, dipersiapkan untuk membunuh Syekh Sam'un. Kemudian saudaraku rahimakumullah, setelah tidur Syekh Sam'un seperti beberapa hari yang lalu yang diikat dengan tali dan rantai besi itu. Kemudian setelah diikat Syekh Sam'un, kemudian setelah tidur Syekh Sam'un, datanglah istrinya. Bagaimana caranya? Dikasih gunting oleh orang kafir, dipersiapkan, diberi gunting. Akhirnya Syekh Sam'un rambutnya yang panjang itu digunting rambutnya, kemudian diikat seperti tali. Diikat seperti tali menjadi 8 ikatan. Yang 4 ikatan mengikat tangannya, yang 2 ini diikat, yang 4 ikatannya diikat kakinya, diikat sekeras-kerasnya, diikat serat-ratnya, diikat. Akhirnya setelah Syekh Sam'un tidak bisa bergerak, bangun Syekh Sam'un sudah tidak bisa lagi untuk bergerak seperti besi dan tali itu, sudah tidak bisa Syekh Sam'un. Akhirnya sang istri Durjana datang kepada orang kafir. Ini sudah tidak bisa bergerak suamiku katanya. Datanglah berbondong-bondong orang kafir. Saudaraku rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah orang kafir, dibawalah, digotong Syekh Sam'un ke tempat penyembelihan Syekh Sam'un. Sudah dipersiapkan gedung untuk tempat menggantung dan menyembelih Syekh Sam'un. Sampai di sana, di gedung itu Syekh Sam'un, orang kafir sudah berkumpul semua, sisa-sisa yang dibunuh oleh Syekh Sam'un. Datang orang kafir di situ, kemudian dengan berbondong-bondonglah dia di tempat itu, di gedung itu. Akhirnya Syekh Sam'un diiris telinganya, diiris hidungnya, dicongkel matanya Syekh Sam'un. Kemudian seorang kafir itu lidahnya, bibirnya digunting-gunting. Kemudian ada yang dipatahkan tangannya, dilepas tangannya, akhirnya kakinya juga ditusuk-tusuk perutnya. Syekh Sam'un ada di atas gantungan itu, tapi masih hidup Syekh Sam'un, tapi sudah tidak berdaya, sudah sakaratul maut. Di tengah-tengah sakaratul mautnya itu Syekh Sam'un akhirnya didatangi. Kalau di sini fa'auhallah memberi wahyu Allah Ta'ala ilaih kepada Syekh Sam'un. Katanya di sini diberi wahyu Syekh Sam'un oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat melihat Syekh Sam'un sama menangis, disiksa oleh orang kafir. Kemudian Syekh Sam'un diberi wahyu oleh Allah, diberi ilham oleh Allah Syekh Sam'un, karena dia wali. Diberi ilham oleh Allah Syekh Sam'un. Katanya Allah, Sam'un, apa kehendakmu sekarang? Apa kemauanmu sekarang? Kemudian Syekh Sam'un berbicara dengan suara di dalam, karena sudah tidak bisa, lidahnya dipotong-potong, bibirnya digunting-gunting. Akhirnya Syekh Sam'un bersuara di dalam, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, hanya 2 permintaanku ya Allah. 1, kembalikan semua anggotaku ya Allah, dan kembalikan kekuatanku ya Allah, sehingga aku bisa merobohkan tempat-tempat ini, mati dengan orang-orangnya sekali ya Allah. Akhirnya diberikan oleh Allah, dikembalikan kekuatannya Syekh Sam'un oleh Allah.
dan anggota tubuhnya semuanya dikembalikan oleh Allah, sehingga Syekh Sam'un berteriak Allahu Akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian gedung itu runtuh semua, yang ada di dalamnya mati semua, termasuk istrinya, mampus dia. Istri Durjana mampus dia, akhirnya mati, meninggal semua, mati semua orang kafir yang ada di dalamnya itu. Takut yang ada, lari tunggang langgang. Lari karena ketakutan sama Syekh Sam'un. Syekh Sam'un kembali lagi segar bugar seperti sedia kala, bahkan lebih tampan dari yang sebelumnya. Dan setelah itu Syekh Sam'un meneruskan ibadah kepada Allah. Siang mencari orang-orang kafir, berperang, bertempur dengan orang kafir, malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diteruskan sampai 1000 bulan lagi. Mendengar cerita itu, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama menangis. Fabaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabaka maka menangis siapa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sama menangis. Kemudian bertanya para sahabat, faqalu ya Rasulullah hal tadri thawabahu? Faqalu maka bertanya para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, hal tadri apakah Rasulullah tahu thawabahu akan pahalanya Syekh Sam'un, seberapa besar pahalanya Rasulullah? Kemudian Rasulullah, seberapa besar pahalanya Syekh Sam'un sampai begini? Umurnya dari masih mulai jejaka, dia yang bertempur terus sampai berumur 83 tahun. Sampai berumur 83 tahun beribadah terus kepada Allah. Siang bertempur perang, malam beribadah kepada Allah terus-terusan sampai usianya 83 tahun Syekh Sam'un. Rasulullah, katanya sahabat waktu menangis, berapa besar Rasulullah, apakah panjenengan sampean tahu Rasulullah pahalanya berapa besarnya? Katanya Rasulullah, faqala alaihi salatu wasallam, la adri, saya tidak tahu. Katanya Rasulullah, betapa besarnya, karena sudah beribadah kepada Allah 1000 bulan. Dari itu akhirnya fa'anzalallahu Jibril, fa'anzal maka menurunkan siapa Allah Jibril alaihi salatu wasallam, kan malaikat Jibril alaihi salam fi hadas surati, dengan inilah surat, maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril surat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Itulah sebabnya, asbabun nuzulnya diturunkan ayat tersebut. Kisahnya Syekh Sam'un di dalam kitab Durratun Nasihin ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah darinya, dan sampai sekarang kita tidak bertempur seperti Syekh Sam'un lagi, tapi kita beribadah di malam Lailatul Qadar sama dengan lebih bagus daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin, lebih bagus ketimbang 1000 bulan. Semoga kita semuanya, barakahnya ini semuanya, kita mendapatkan Lailatul Qadar dan kita panjang umur, selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Inilah kisah asbabun nuzulnya ayat ini. Dan seorang waliullah yang gagah perkasa menegakkan agama Allah, berjuang di jalan Allah dan beribadah kepada Allah, serta kisahnya seorang istri yang durjana. Jangan diikuti sama orang-orang perempuan ini, istri yang durjana ini. Dan ikutilah Syekh Sam'un menegakkan agama Allah, menegakkan kalimat-kalimat Allah, berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menunggu datangnya Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar dan semoga kita semuanya selamat fid dini wad dunya wal akhirah bi barakati syahri Ramadan wa bi barakati Lailatul Qadri. Semoga kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah dengan umur yang barakah sampai umur kita kepada bulan Ramadan tahun depan dan seterusnya. Amin 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 Allahumma amin. Bi barakati wa bi karamati wa bi fadilati wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ilmu kita manfaat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sampai di situlah saudaraku rahimakumullah asbabun nuzul dari ayat Al-Qur'an surat Al-Qadar tersebut yang dibaca saya di atas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Salah dan hilapku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.